Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, before we start our lesson, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our lesson today, I want to ask you, do you like reading a story, guys? Or what story do you like? Tentunya kalian pernah ya membaca atau mendengarkan sebuah cerita, entah itu dari guru atau dari teman atau kalian sendiri membaca sebuah cerita sejak kalian SD atau SMP, bahkan saat SMA sekarang ini. Oke, have you ever read the story of Malin Kundang, Sangkuriang, or Snow White or Cinderella? Nah, those are the example of the narrative text. So, today we will learn about the narrative text. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari di narrative text ini? Okay, the first is definition. Okay, the next is social function, types of narrative text, generic structure, language feature, and example of narrative text. The first is definition of narrative text. Narrative text is a text which contains about story, fiction or non-fiction, or tales or folk tales or fable, etc. And its plot consists of climax of the story in complication, then followed by the resolution. Jadi, apa itu narrative text? Narrative text adalah teks yang menceritakan cerita fiksi atau non-fiksi, bisa berupa cerita rakyat, cerita mistis, atau legenda yang di dalamnya terdapat awal permasalahan hingga klimaks yang kemudian terdapat penyelesaian masalahnya di akhir cerita. Okay, the second is social function of narrative text. The first is to entertain the readers, to amuse the readers, to teach moral value, and to change social opinion. Jadi social function dari narrative text ini untuk menghibur para pembaca, untuk mengajarkan pesan moral atau amanat pada pembaca, dan untuk mengubah anggapan masyarakat tentang suatu peristiwa atau perilaku dari karakter cerita. Okay, the third is types of narrative text. The first is fable, myth, legend, folktale, fairy tales, love story, etc. Oke, yang pertama yaitu fable atau juga disebut dengan cerita tentang binatang. Yang kedua myth atau mitos yang ceritanya dianggap faktual atau benar terjadi oleh masyarakat, misalkan Nyi Roro Kidul. Yang ketiga yaitu legend atau legenda, cerita rakyat yang mengisahkan tentang asal-usul suatu tempat, misalkan The Story of Tobalek. The Folktale, cerita yang diceritakan turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat, atau disebut juga dengan cerita rakyat seperti Malin Kundang, Sangkuriang, dan lain-lain. Selanjutnya fairy tales atau dongeng, cerita anak-anak yang mengandung keajaiban terhadap para tokoh dan terdapat pesan moralnya, misalkan Snow White, Cinderella, dan lain-lain. Oke, terakhir love story atau cerita cinta yang isinya berupa perjuangan untuk memperoleh cinta karakter utamanya, misalkan The Story of Romeo and Juliet. Dan masih banyak lagi tipe dari narrative text ini. The next is generic structure of narrative text. The first is orientation. It introduces the characters of the story, where and when the story happened, and it answers the question who, when, what, and where. Jadi, orientation ini biasa disebut dengan pendahuluan dalam cerita, yang memperkenalkan karakter dalam cerita, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Nah, biasanya dalam orientasi ini bisa menjawab pertanyaan apa, kapan, di mana, dan siapa dalam cerita tersebut. Oke, yang kedua, the second is complication. It introduces the problems to be solved. This part includes situation, activities, or events that lead problem to the climax. It's so when the crisis arise. Jadi, complication ini berupa konflik yang memperkenalkan masalah yang harus diselesaikan. Mulai dari permulaan masalah hingga menuju klimaks. Okay, the next is resolution. It shows how the problem are solved for better or worse.
Jadi resolusi ini menjelaskan tentang bagaimana permasalahan dalam komplikasi sebelumnya menjadi terpecahkan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Selanjutnya, reorientation. It shows the changes in the character's attitude and moral value. Nah, reorientation ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak dalam suatu cerita, yang menceritakan tentang perubahan sikap dari karakter utama dan biasanya menyebutkan pesan moral dalam cerita itu di dalam reorientation ini. Tapi reorientation ini tidak wajib bagi semua cerita naratif teks. Jadi ini bersifat opsional. The next is language feature of the narrative text. The first is use adjectives to build groups to describe the people, animals, or things in the story, such as in a quiet and etc. Jadi penggunaan kata sifat di sini untuk mendeskripsikan orang, benda, atau hewan dalam cerita tersebut. The next is use time conjunction to sequence events through time, such as after, later, then, at first, etc. Jadi penggunaan konjungsi waktu ini untuk mengurutkan beberapa event yang terjadi dengan menggunakan signal word-nya. Okay, the next is use adverb and adverbial phrase to look at particular events such as once upon a time, a long time ago, and etc. Jadi penggunaan adverbs atau kata keterangan di sini untuk memperjelas kapan terjadinya cerita tersebut. Then the next use past tenses. This includes simple past tense, past continuous tense, or past perfect tense. Mengapa menggunakan past tense? Karena dalam cerita naratif ini menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, sehingga menggunakan rumus past tense. The next language feature is the use action verbs to indicate the action such as spend, pursuit, visit, secure, etc. Jadi penggunaan action verb di dalam narrative text ini untuk menceritakan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh karakter dalam cerita. Okay, the last is use saying and thinking verbs to indicate what characters are feeling, thinking, or saying, such as envision or dreamed. Jadi penggunaan saying and thinking verbs dalam cerita naratif teks menunjukkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, atau apa yang dikatakan oleh karakter dalam cerita. Okay, let's see the example of narrative text. This is a narrative text. The title is Tobalek, yang merupakan cerita legenda atau asal-usul sebuah tempat. Oke, jadi kita akan mengklasifikasikan struktur paragrafnya, merupakan orientasi, komplikasi, atau resolusi. Nah, yang pertama, paragraf pertama dan kedua ini merupakan orientasi. Karena apa? Karena dalam paragraf pertama dan kedua ini menceritakan tentang tokoh utama, kegiatan sehari-hari, pertemuan dengan istri tokoh utama, dan perjanjian antara mereka. Nah, yang ketiga dan keempat ini disebut dengan komplikasi karena membahas tentang kehidupan tokoh utama dan keluarganya. Kemudian masalah muncul ketika ia memarahi anaknya yang secara tidak langsung tokoh utama telah melanggar perjanjian dengan istrinya. Selanjutnya tokoh utama menyesal dan meminta maaf, namun istrinya tidak bisa memaafkannya, yang merupakan klimaks dari cerita itu. Kemudian dalam paragraf kelima, yaitu ini disebut dengan resolusi karena menceritakan akibat dari pelanggaran perjanjian tokoh utama yang menyebabkan erupsi gunung berapi dan tempat sekelilingnya menjadi danau seketika. Nah, ini disebut dengan resolusi karena penyelesaian masalah dari komplikasinya di atas. Okay, from the text example of the narrative text, apakah kalian bisa menemukan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks ini? Apakah ada yang bisa? Oke, kalian tuliskan dalam selembar kertas apa saja unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita ini. Oke, nah untuk homework kalian yaitu
Find an example of a narrative text, then analyze the generic structure and language feature, and write a narrative text of at least 3 paragraph in your own language. Jadi, tugas kalian di rumah menemukan atau mencari satu contoh naratif teks, kemudian analisis struktur umumnya dan unsur kebahasaan yang digunakan. Dan kalian menulis naratif teks sendiri setidaknya 3 paragraf menggunakan bahasa kalian yang mencakup orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, tidak terasa pembelajaran kita akan berakhir. I will ask you, what did we learn today, guys? And what part of the lesson did you enjoy the most? Apakah ada yang bisa menjawab? Kita hari ini membahas tentang apa saja? Ya, kita hari ini membahas tentang narrative text, yang kita membahas definisi, social function, types of narrative text, generic structure, example, and language feature. Yeah. Okay, I think enough for our lesson today. Let's say hamdalah together before we close the lesson. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.